Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau pagi, sore, dan malam, tergantung Anda kapan menonton video ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Franciscus Xaverius Wartoyo, MPD MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila kelas A 2020, serta yang terhormat teman-teman mahasiswa yang mengikuti presentasi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Pada hari ini, kami selaku kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kita dengan tema Pancasila sebagai nilai etika. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan oleh kelompok 5. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Alvin Gusti Prasetyo dengan NIM H1020005. Yang kedua ada Azah Dewi Sukmawati H1020013. Yang ketiga Diajeng Rahma Febriana H10221. Yang keempat ada Eleonora Kenyo Siloam S H10223. Yang kelima ada Verunanda Syahwana P H10229. Dan yang terakhir ada Laila Ramadhania H10237. Pancasila, etika, dan etika Pancasila memiliki arti dan tujuan yang saling berkesinambungan. Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dan kedudukan Pancasila di Indonesia sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, Pancasila dapat dijadikan sebagai suatu acuan atas tindakan yang baik. Yang kedua ada etika. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana kita dan mengapa kita harus mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika berkaitan dengan masalah nilai, karena pada pokoknya, etika membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan predikat nilai baik atau buruknya. Lalu dapat disimpulkan dengan etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasar penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Begitu penting kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga gagasan yang berisi konsep, prinsip, serta nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran. Pancasila sebagai nilai etika. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pasal 29 UUD 1945 berbunyi, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, di Indonesia tidak diperbolehkan adanya paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan atau ateisme. Contoh pelanggaran etika. 1. Tidak ada sikap toleransi kepada sesama. Indonesia sendiri memiliki berbagai macam agama. Salah satu contoh penyimpangannya adalah tidak adanya sikap toleransi kepada agama lainnya. Sikap ini biasanya didasari karena keegoisan. Kedua, gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Gerakan kelompok radikal yang mengatasnamakan kegiatan menjunjung mereka dengan atas nama agama tertentu. Seperti misalnya saja terorisme yang seringkali mengatasnamakan agama tertentu. Ketiga, perusakan tempat ibadah. Perusakan tempat ibadah agama lain hanya karena merasa terganggu atau karena konflik dan permasalahan lainnya. Kelima, fanatisme yang sifatnya anarki. Tidak hanya itu saja, namun sikap fanatisme pada agama yang sifatnya bisa anarki dan merugikan orang lain, maka masuk ke dalam pelanggaran Pancasila.
Pancasila sebagai nilai etika. Selanjutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna kesadaran, sikap, dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Nah, berikut adalah contoh pelanggaran etikanya. Yang pertama adalah perbudakan. Perbudakan jelas menyalahi sila kedua ini, karena manusia tidak diperlakukan dengan semestinya dan tidak manusiawi, sehingga perbudakan sangatlah dilarang. Nah, perbudakan ini tuh banyak sekali contohnya di kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya saja ada seorang bos yang meminta bawahannya untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, disuruh lembur, tetapi tidak ada pengganti dari hasil pekerjaannya seperti uang lembur ataupun bonus-bonus yang seharusnya dikasih tapi tidak diberikan. Nah, itu sudah termasuk perbudakan. Yang kedua adalah mempekerjakan anak di bawah umur. Anak di bawah umur tidak pantas untuk bekerja karena kewajiban mereka adalah sekolah, terutama jika mempekerjakan anak di bawah umur dengan tidak wajar. Nah, ini sering sekali terjadi di Indonesia, terutama seperti ada misalnya preman yang menguasai sebuah wilayah, terus menyuruh anak-anak di bawah umur yang seharusnya mereka bersekolah, tetapi disuruh untuk mengamen atau mengemis. Mungkin karena anak tersebut tidak memiliki ekonomi yang cukup, sehingga terpaksa harus bekerja untuk menggantikan dan mencari uang untuk kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga adalah ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Terkadang ada beberapa kasus dalam ekonomi yang akan merugikan orang-orang yang tidak mampu dan malah menguntungkan bagi kalangan kaum atas. Nah, ini juga sering terjadi di mana saja. Seperti kayak ada orang yang mungkin hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, lalu memiliki masalah dengan orang yang ternyata jauh di atas orang tersebut, sehingga sudah dipastikan orang tersebut, orang yang berada di kalangan atas itu menggunakan kekuasaannya dan uangnya untuk mengatasi masalah tersebut. Pancasila sebagai nilai etika. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dalam sila ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat, bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Contoh pelanggaran etika. Yang pertama yaitu menganggap suku lain lebih baik dari sukunya sendiri. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan ras. Semua suku tentu saja memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Membandingkan dan menganggap suku lain remeh tentu saja merupakan salah satu pelanggaran dari sila ini karena semuanya memang diciptakan berbeda untuk saling melengkapi. Yang kedua yaitu perang antar suku. Seperti yang dilihat, makna dari sila ini adalah mempersatukan Indonesia. Jika terjadi perang suku, tentu saja Indonesia akan terpecah dan mungkin tidak menjadi utuh, sehingga ini bisa menjadi salah satu pelanggaran Pancasila. Yang ketiga yaitu menjadi provokator etnis atau suku tertentu. Ketika ada seseorang yang menjadi seorang provokator dari suku atau etnis tertentu yang bisa memicu adanya perang antar suku atau konflik panas. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan sila ini berarti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan serta ikut andil dalam pengambilan keputusan.
contoh pelanggaran etika dari sila keempat, yaitu ketidakadilan bagi masyarakat. Banyak orang yang mengatakan lebih baik mementingkan masyarakat daripada pemerintah itu sendiri. Namun, nyatanya masih banyak penyimpangan dan kekeliruan dalam hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Yang kedua yaitu melarang orang berpendapat, yaitu melarang orang untuk berpendapat atau bahkan memboikotnya. Hal ini jelas berbeda dengan dan bertentangan dari sila keempat. Dan yang ketiga yaitu melarang orang menduduki jabatan tertentu karena suku, ras, agama, dan lain-lain. Hal ini sangat nyata sedang terjadi di Indonesia. Sangat disayangkan jika Indonesia ini memiliki beragam suku, namun masyarakatnya masih banyak yang belum bisa berkembang dengan baik. Contohnya saja adanya larangan seseorang yang beragama dan suku minoritas yang dilarang menduduki suatu jabatannya hanya karena ras dan agamanya. Yang selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan. Tetapi pengertian itu tidak sama dengan sosialis atau komunitas, karena sosial pada sila kelima mengandung makna hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Contoh pelanggaran etika pada sila kelima. Yang pertama ada menelantarkan para veteran. Bisa kita lihat bagaimana negara memperlakukan veteran atau pejuang yang sudah mengabdi pada negara, bahkan sejak zaman kemerdekaan. Bahkan banyak sekali mereka, yaitu veteran dan mantan atlet yang sekarang ini hidupnya susah dan bahkan harus berjualan di usia rentannya. Padahal dahulu mereka berjuang bertaruh nyawa hanya untuk merdeka dan bisa mengharumkan nama Indonesia. Yang kedua ada perlakuan tidak adil karena kondisi tertentu. Perlakuan yang tidak adil kepada masyarakat mungkin karena perbedaan yang ada. Terima kasih yang sudah menyimak presentasi kami ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.